Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata, bagaimana menentukan awal Ramadan? Ya, ada 3 cara untuk menentukan awal Ramadan. Yang pertama, melihat hilal. Jika hilal terlihat, maka itulah awal Ramadan. Ya. Jika hilal tidak terlihat padahal langit cerah, maka belum masuk awal Ramadan. Kemudian cara yang kedua, melengkapi Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal tidak bisa terlihat karena tertutup mendung. Ya, dalil dari kedua cara ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Ya, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Jika tertutup mendung, maka lengkapilah hitungan Sya'ban 30 hari. Maka dari hadis ini ya kita mendapatkan faedah ya yang sangat penting bahwa kita mulai berpuasa, maksudnya adalah ya kita menentukan awal bulan Ramadan itu dengan cara melihat hilal. Ya, sumu li ru'yatihi. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan berhentilah berpuasa. Maksudnya itu adalah akhir Ramadan, awal bulan Syawal. Ya, berhentilah berpuasa li ru'yatihi. Ya, ketika ya melihat hilal. Fa in ghubi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Jika tertutup mendung, maka lengkapilah hitungan Sya'ban 30 hari. Ya, jadi kalau misalnya ya kita berada di ya hari ya 29 Sya'ban, kemudian kita berusaha untuk melihat hilal. Kalau hilal terlihat, maka besoknya adalah ya Ramadan. Maka malam itu harus berniat untuk berpuasa Ramadan untuk besok. Kemudian ya kalau misalnya tidak terlihat padahal langit cerah, maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan belum datang. Akan tetapi ya jadi konsekuensinya besok masih 30 Sya'ban ya. Akan tetapi kalau misalnya langit mendung, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau langit mendung, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini, lengkapilah hitungan Sya'ban 30 hari. Kalimat perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ya hari di mana kita tidak bisa melihat hilal karena tertutup mendung ini disebut Yaumus Syak, yaitu hari yang meragukan. Asyak itu ya keraguan. Jadi Yaumus Syak itu adalah hari yang meragukan apakah hilal sebenarnya sudah muncul atau tidak. Jadi kalau misalnya kita bayangkan langit mendung atau misalnya penuh asap atau kabut sehingga kita tidak bisa untuk melihat hilal, maka ya itu adalah posisi di mana kita ragu-ragu. Ya, apakah memang hilal benar-benar ada seharusnya di sana atau memang tidak ada? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melihat hilal. Maka Nabi Muhammad SAW merintahkan kita untuk ya melengkapi hitungan Sya'ban 30 hari. Ya, melengkapi hitungan Sya'ban 30 hari. Hadisnya ya telah kita sebutkan di sini, ya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ya, akan tetapi ya sebuah kaidah fikih mengatakan ya al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Pada awalnya kita berada di bulan Sya'ban, kemudian muncul keraguan apakah Ramadan sudah masuk atau tidak. Maka keraguan ini tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Itu mengapa kita melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, apa maksudnya? Ya, paragraf ini. Ya, maksudnya adalah ya kalau kita kembali ke kasus tadi, ya kasus di mana pada tanggal 29 Sya'ban ya mendekati maghrib, kemudian kita bersiap-siap untuk melihat hilal, ternyata langit mendung atau penuh kabut atau penuh asap gitu ya. Maka kita ragu-ragu apakah memang hilal sudah muncul atau tidak. Maka kita melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kita ya menganggap besok itu ya adalah 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Ya, mengapa? Selain karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya perintah dari Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah sangat cukup. Akan tapi ya kita juga memiliki sebuah kaidah fikih. Ya, kaidah fikih itu adalah sebuah ya kalimat pendek yang dia memuat banyak permasalahan ya furu
yang banyak sekali yang bisa diterapkan ya di berbagai bab fikih. Ya, di sini kaidah fikih dalam masalah ini adalah al-yakin la yazulu bisyak. Maka kaidah ini adalah salah satu dari 5 kaidah yang masuk di seluruh bab fikih tidak terkecuali. Al-yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi yang yakin adalah kita masih di bulan Sya'ban. Akan tetapi kita ragu-ragu besok Ramadan atau masih Sya'ban. Maka yang yakin ini Sya'ban tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Ya, ragu-ragu besok udah Ramadan atau tidak. Maka yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan ini, sehingga apa? Kita tetap ya memegang yang yakin ini, yaitu apa? Kita tetap menganggap bahwa besok itu tetap Sya'ban. Ya, jadi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang itu sudah cukup sebenarnya dan juga diperkuat oleh kaidah fikih ya. Ya, jadi ini penguat saja ya. Al-yakin la yazul bisyak, yaitu suatu yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Maka kita simpulkan kalau misalnya kita tidak bisa melihat hilal karena mendung atau kabut atau asap, maka ya kita melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Itu dengan catatan tentunya kalau di suatu daerah tersebut atau di negara tersebut ya semuanya tidak bisa melihat hilal ya, semuanya mendung atau semuanya berkabut atau semuanya berasap ya. Akan tapi kalau misalnya ada satu saja ya orang di negara itu yang bisa melihat hilal atau tidak bisa melihat hilal karena langit cerah ya, maka kita bisa mempercayai ya perkataan orang tersebut sebagaimana yang kita tuliskan di sini di cara ketiga dari menentukan awal Ramadan adalah kabar dari satu orang yang terpercaya bahwa dia telah melihat hilal. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di mana beliau berkata, "Tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamih." Ya, jadi orang-orang sedang berusaha melihat hilal. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat sedang berusaha melihat hilal. Maka aku, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya. Jadi di antara sekian banyak orang yang ya telah melihat, ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau langsung mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ternyata Nabi Muhammad SAW pun langsung berpuasa ya besoknya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi ini menunjukkan ya kesaksian atau perkataan dari satu orang yang terpercaya itu sudah cukup ya. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan yang terpercaya karena sabda Nabi SAW, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal, tidak membatasi bahwa yang melihat haruslah laki-laki. Jadi baik laki-laki atau perempuan yang mengatakan bahwa dia telah melihat hilal, selama orang tersebut adalah orang yang terpercaya, maka ya kita boleh untuk berpedoman dengan perkataannya atau kesaksiannya tersebut. Kemudian penulis berkata, dalam penentuan awal Ramadan dan juga Syawal ini ya, jadi dengan kata lain awal Ramadan dan akhir Ramadan ya, penentuan awal bulan Ramadan dan kapan lebaran ya, hendaknya kita mengikuti keputusan pemerintah ya, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita mengikuti ulil amri ketika pemerintah memutuskan bahwa ya bulan Ramadan itu ya besok gitu misalnya, maka ya kita mengikuti pemerintah. Dan tidak boleh menentukan dengan menggunakan metode hisab atau perhitungan ya, karena Nabi SAW bersabda, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Ya, jadi pada hadis ini beliau SAW menyebutkan dua hal, tanda alam dari awal dan akhir Ramadan dan metode untuk mengetahui tanda alam tersebut. Jadi di hadis Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan ya dua hal, tanda alam dan metode. Tanda alamnya adalah hilal, ya, tanda alam yang dimaksud adalah munculnya hilal, dan metode untuk mengetahuinya adalah dengan melihat. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan di hadis tersebut, ya, metodenya juga, yaitu harus melihat. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan.
Karena kalau perhitungan berarti tidak melihat, berarti tidak memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW di hadis tersebut. Ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalil, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah ketika melihat, itu metode. Hilal itu tanda alam, ya ini awal Ramadan, dan berhentilah berpuasa ketika melihat, itu metode. Hilal itu tanda alam, dan ini untuk akhir Ramadan. Ya, jadi ada tanda alam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada metodenya. Tidak boleh kita menggunakan metode lain. Adapun jika kita menggunakan alat bantu penglihatan seperti teropong, maka tidak masalah. Mengapa? Karena tetap melihat. Ya, kita tetap menggunakan ya indera penglihatan kita tetap kita tetap dalam koridor melihat walaupun menggunakan alat bantu yaitu teropong. Ya. Jika demikian, ya mengapa kita boleh menggunakan metode hisab untuk menentukan waktu sholat fardu? Ya, jadi kalau kita katakan tadi untuk waktu puasa Ramadan, awal Ramadan dan akhir Ramadan, itu kita harus melihat, menggunakan metode melihat hilal. Mengapa untuk waktu sholat fardu kita boleh menggunakan metode hisab? Ya, jawabannya adalah itu karena dalil-dalil yang berbicara tentang waktu sholat hanya menyebutkan tanda alam dari masuknya waktu sholat tersebut dan tidak menyebutkan metodenya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr." Ya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula salat subuh. Jadi di sini di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan tanda alam yaitu duluki syams dan ghasaqil lail, ya, tergelincirnya matahari sampai gelap malam. Hanya tanda alam yang disebutkan tanpa menyebutkan metode untuk melihat tanda alam tersebut. Ya, oleh karena itu ya untuk sholat fardu selama kita mematuhi ya kita menentukan waktu sholat fardu sesuai tanda alam tersebut, mau apapun metodenya, karena tidak disebutkan di dalil, maka itu tidak mengapa. Dan dalam masalah ini ya para ulama menjelaskan ya ada perbedaan tingkatan kekuatan ketika seseorang itu menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan waktu sholat fardu. Ya, ada orang yang, jadi ada empat jenis orang. Jenis yang pertama adalah ketika orang tersebut melihat langsung tanda alamnya. Dia melihat langsung fajar shadiq, dia melihat langsung tergelincirnya matahari dan seterusnya. Dia melihat langsung ya panjang bayang-bayang untuk waktu sholat asar. Dia melihat langsung terbenamnya matahari. Nah, ini kategori pertama, inilah yang paling kuat. Ya, jadi kalau ada kabar dari kalau misalnya seseorang melihat langsung tanda alamnya tersebut dan dia memang tahu ya ciri-ciri fajar shadiq seperti apa, ya, tergelincirnya matahari itu seperti apa, dan bagaimana cara melihat ya panjang bayang-bayang untuk menentukan waktu sholat asar. Kalau dia tahu seperti itu dan dia melihat langsung, maka ya inilah yang paling kuat, inilah asalnya ya para sahabat dulu demikian. Kemudian yang kedua adalah kategori yang kedua adalah ketika orang tersebut mendapat kabar dari orang yang melihat langsung. Kalau kategori pertama orangnya melihat langsung, kategori kedua orangnya mendapat kabar dari orang yang melakukan kategori pertamanya itu melihat langsung. Maka ini lebih rendah tingkatannya, lebih lemah ya, lebih rendah karena dia hanya mendengar kabar dari orang yang terpercaya yang melihat langsung tanda alam waktu sholat fardu tersebut. Kategori ketiga adalah orang yang menghitung, ya, orang yang menghitung, dia menghitung sendiri, maka ini adalah kategori ketiga, ya. Kemudian kategori keempat adalah orang yang mendapat kabar dari orang yang menggunakan metode hisab untuk waktu sholat fardu. Jadi orang yang mendapat kabar itu yang paling lemah, kategori keempat, dan inilah kita semua sekarang, ya. Kita tahu sholat fardu dari mana? Ya, dari jadwal. Dari orang yang melakukan perhitungan. Kita tidak melakukan, bukan kita yang melakukan perhitungan. Ya kan, tapi kita hanya mendapat kabar dari orang yang melakukan perhitungan. Oleh karena itu, ya kita mengetahui waktu sholat fardu, ya kebanyakan orang saat ini itu berada di kategori keempat. Mengetahui empat kategori ini penting sekali kalau misalnya terjadi pertentangan. Ya, kalau misalnya ada dua orang
ya yang mengabarkan waktu sholat yang berbeda, maka kita pilih yang kategorinya lebih tinggi. Ya, kita dahulukan orang yang menghitung langsung, dan kita lebih dahulukan orang yang mendapat kabar dari orang yang melihat langsung, dan kita paling dahulukan adalah orang yang melihat langsung, yaitu apa? Kalau kita sendiri yang melihat langsung. Ya, kalau misalnya kita punya teman si fulan, dia mendapat kabar dari orang lain yang melihat langsung waktu sholat maghrib jam segini menit sekian, tapi kita melihat sendiri, ya kita menggunakan mata kita sendiri, ternyata kita simpulkan bahwa oh tidak, maghrib belum masuk, ini masih matahari belum terbenam. Maka mana yang harus kita dahulukan? Penglihatan kita sendiri atau kabar dari si fulan, teman kita tersebut, yang dia dapat kabar dari orang yang melihat langsung, sama-sama melihat langsung, tapi si fulan tidak melihat langsung, dia hanya mendapat kabar. Kita dahulukan penglihatan kita sendiri, karena itulah kategori pertama. Ya, jadi inilah beberapa tingkatan kategori ya ketika orang-orang menentukan waktu sholat fardu. Akan tapi untuk waktu puasa awal Ramadan dan akhir Ramadan, maka tadi kita telah bahas, yaitu dengan menggunakan ya penglihatan, ya harus melihat atau mendapat kabar dari orang yang melihat. Maka insya Allah kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kitab ini atau buku ini di pertemuan berikutnya.